Saudara-saudara sekalian, mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan berlandaskan bahwa pertolongan kita datang dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama menerima sabda awal atau bacaan introitus yang diambil dari surat 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 18 yang demikian bunyinya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikianlah sabda awal atau introitus. Marilah kita bersama-sama kembali memuji Tuhan di dalam pujian Kidung Jemaat 405, bait pertama kedua. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kasih Tuhan Yesus Kristus. Hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Maka jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, tidak ada di antara kita yang bisa melakukan hukum kasih ini dengan baik apalagi sempurna. Kita masih mempunyai banyak kekurangan, kelemahan, dosa yang masih terselip di hati kita masing-masing. Di dalam perkataan, perbuatan dan juga pemikiran, mungkin kita masih melakukan, menjalani hal-hal yang kurang berkenan di hadapannya. Marilah kita datang kepadanya, memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Kita akan menghampiri Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa. Engkaulah ya Tuhan terang bagi jiwa kami. Sesungguhnya Engkau yang senantiasa hadir untuk memberikan petunjuk supaya kami
menjalani apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami. Namun seringkali kami tidak bisa menjalani dengan baik. Seringkali kami tidak berlaku setia, baik di dalam mengikut Engkau, di dalam membangun relasi terhadap keluarga, terhadap istri, suami maupun anak-anak kami, orang tua kami. Kami pun juga seringkali melalaikan tugas-tugas panggilan-Mu. Kami pun seringkali menjauhkan diri dari dasar kehidupan orang-orang percaya, yaitu kasih. Kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan bagi segala dosa-dosa dan kesalahan kami bersama-sama. Tuhan, baharuilah hati kami oleh kuasa-Mu yang kudus, maka Engkau melayakkan kami melalui anugerah pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, demikianlah ketika kita datang kepada Tuhan dengan segala keberadaan kita memohon pengampunan bagi dosa-dosa kita, maka Allah yang setia menyatakan anugerah-Nya. Terimalah berita anugerah dari Tuhan Yesus yang diambil dari surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24-25 yang demikian bunyinya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sambut dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 30A, bait pertama, kedua. Menyerah
Saudara-saudara sekalian, anugerah Tuhan itu membawa kita senantiasa untuk berjalan oleh petunjuk-petunjuk-Nya. Maka terimalah petunjuk hidup baru berlandaskan sabda Tuhan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 32 ayat 17 yang demikian bunyinya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan, dan ketenangan untuk selama-lamanya. Demikianlah petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, saya minta untuk berdiri bersama-sama saat ini. Marilah kita akan kembali memperbaharui ikrar pengakuan kita sejalan dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad di seluruh muka bumi ini. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita sambut dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 222B, bait pertama, kedua. Marilah kita bersama-sama menaikkan permohonan kita melalui doa syafaat. Mari kita sekali lagi datang kepada Tuhan dalam doa. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, bersyukur atas segala kebaikan-kebaikan dan kemurahan-kemurahan-Mu yang Kau nyatakan atas kami. Berkat-berkat Tuhan senantiasa mengiring dalam kehidupan kami, dalam segala keadaan. Ajar kami untuk tetap senantiasa meyakini akan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk ibadah yang berlangsung hari ini. Kami menyerahkan seluruh keberadaan jemaat-Mu di tempat ini. Kami serahkan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak kami yang mengalami kelemahan tubuh. Mereka yang sakit, kiranya Tuhan sendiri lawat mereka. Oleh kuasa-Mu, kiranya Engkau yang memulihkan keadaan mereka. Kami serahkan ya Tuhan pergumulan-pergumulan rumah tangga, dari satu rumah tangga ke rumah tangga yang lain. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, baik soal keluarga, soal rumah tangga, ekonomi, pekerjaan,
Tuhan, kami tetap berdoa supaya Engkau yang memberikan damai sukacita atas jemaat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami, baik sekolah minggu maupun remaja, supaya generasi ini tetap ada di setiap waktu, setiap kesempatan. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Engkau mempersiapkan masa depan mereka baik di sekolah maupun di dalam pekerjaan mereka. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap kegiatan pelayanan yang berlangsung di gereja-Mu di tempat ini. Bersyukur untuk proses penjaringan kemajelisan untuk periode 5 tahun ke depan yang sudah menuju tahap-tahap akhir. Sekalipun masih ada waktu untuk kami memantapkan, meneguhkan dari saudara-saudara kami yang sudah terpilih menjadi penatua maupun diaken di jemaat-Mu di sini, kami tetap memohon campur tangan-Mu, kuasa-Mu. Kami pun berdoa untuk pergumulan gereja-Mu di tempat ini, di mana kami membutuhkan adanya gembala bagi jemaat-jemaat kami yang ada. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan untuk pergumulan proses pemanggilan pendeta baru ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati panitia yang sudah terbentuk dan sudah menjalani tahap-tahap proses. Kiranya Tuhan senantiasa yang memberikan hikmat kepada warga jemaat, kepada kami semuanya. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap kepanitiaan yang sudah dibentuk. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk kegiatan-kegiatan pelayanan baik sepekan maupun yang dirancang. Kalau setelah ibadah akan dilaksanakan rapat majelis secara rutin, kami tetap memohon hikmat, terang dan petunjuk-Mu, supaya rapat menghasilkan satu keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi kehidupan warga jemaat Tuhan. Kami serahkan tempat di mana kami tinggal, kota Semarang. Bersyukur untuk keadaan yang kondusif hingga saat ini. Masing-masing elemen masyarakat hadir untuk saling menerima, menghargai perbedaan. Itu karya Tuhan yang harus terus diwujudkan. Kami berdoa untuk wali kota, untuk gubernur. Kami tetap serahkan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, supaya Tuhan memberikan pertolongan dari setiap persoalan-persoalan yang ada, memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin yang sudah dipercaya oleh rakyat mengemban tugas ini. Kami pun serahkan untuk GKJTU baik di tingkat klasis maupun di tingkat sinode yang akan mengakhiri masa kepemimpinannya, baik pada tahun ini di MPH klasis maupun tahun depan di MPH sinode. Tuhan berkati proses ini sehingga berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, tiba saatnya kita juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai korban syukur di hadapan Tuhan kita. Persembahan ini akan dilandasi dengan bacaan firman Tuhan kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 yang demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita iringi persembahan ini sementara kantong persembahan diedarkan dengan pujian Kidung Jemaat 403 bait pertama dan secukupnya. Hujan berkat dan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga dan diberi padamu.
berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat yang tercurah, kini kami berseru, berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri menyambut sabda Tuhan. Mari kita buka di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 32 sampai 48. Lukas pasal 12 ayat 32 sampai 48. Juga dipersiapkan bacaan di dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat 8 sampai 19. Saudara-saudara, sebelumnya mari kita akan berdoa bersama-sama memohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau adalah sabda yang hidup. Berfirmanlah kepada kami melalui hamba-Mu, karena kami siap untuk menerima firman kebenaran itu. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat memuliakan nama Tuhan melalui pemberitaan firman yang ada. Demikian juga kami membuka hati untuk firman-Mu, baik di dalam pembacaan maupun ulasan kitab suci. Kami serahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita di dalam Injil Lukas tidak akan membaca bacaan kita secara keseluruhan yang cukup panjang dari ayat 22 sampai 48, tetapi kita akan membacanya beberapa ayat mulai ayat 35 sampai 40 saja. Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 40. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan mempersilahkan mereka, dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Di dalam surat Ibrani pasal yang ke-11, demikian bunyinya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 8 sampai 19. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang telah diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu.
sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak beroleh apa-apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka telah rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman Abraham taat tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun keadaannya telah dikatakan keturunannya yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu, karena ia berpikir Allah berkuasa membangkitkan orang-orang dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang senantiasa memelihara sabda Tuhan dan menyimpannya di dalam hati, menumbuh kembangkannya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, selamat pagi, shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita beroleh kesempatan untuk bersekutu. Kita bersyukur atas kesempatan yang indah ini untuk kita hayati dalam ibadah di pagi hari ini. Saudara-saudara, kalau kita membaca dua bacaan ini sesuai dengan tema yang ada di sinode, janji Allah menghilangkan kekhawatiran dan keraguan. Saudara-saudara, kalau orang merasa khawatir, orang merasa ragu, itu artinya belum mantap. Menjalani sesuatu itu belum mantap, sehingga ada rasa ragu, ada rasa khawatir, ada banyak pertimbangan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari pun juga seringkali kita ragu untuk memutuskan segala sesuatu karena pakai pertimbangan yang macam-macam. Khawatir untuk menjalani kehidupan yang ke depan tidak tahu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita menyimak apa yang dipaparkan oleh penulis surat Ibrani, kita melihat bagaimana satu teladan orang beriman. Makanya teladan orang beriman ini disebut sebagai bapaknya orang beriman. Dia adalah Abraham. Nabi Abraham ini adalah seorang yang beriman. Mengapa disebut seorang yang beriman? Karena mereka orang yang taat pada kehendak Tuhan. Orang yang taat kepada kehendak Tuhan akan menuruti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, bagaimana Abraham mewujudkan kesetiaannya kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan? Kita melihat dalam bacaan ini ketika dia disuruh tiba-tiba meninggalkan negerinya ke tempat yang akan ditunjukkan oleh Tuhan sendiri. Tempat itu tidak tahu seperti apa. Hanya Tuhan yang menyuruh Abraham ini pergi meninggalkan tempat asalnya. Tentunya dengan segala keberadaannya, dengan segala kemapanan hidupnya.
Nah, saudara-saudara, dia taat, dia pergi. Disinilah ketaatan Bapak Abraham disebutkan karena dia memiliki pengharapan. Pengharapan itu diyakininya karena hanya janji Tuhan yang dia pegang. Hanya janji Tuhan itu yang diwujudkan di dalam pengharapan-pengharapannya. Saudara-saudara, Tuhan berjanji kepada Abraham akan diberi tanah yang berlimpah susu dan madunya, artinya tanah yang subur makmur. Itu lambang keberhasilan pada waktu itu. Dia akan diberikan keturunan yang banyaknya seperti bintang di langit, pasir di laut. Itu lambang kesejahteraan. Dan juga diberinya berkat. Saudara-saudara, 3 hal ini yang memampukan orang dapat memantapkan kehidupannya. Ada kesejahteraan di bidang jasmani, ada keturunan-keturunan, tetapi yang lebih utama ada berkat Tuhan yang menyertai kehidupan orang-orang percaya. Saudara-saudara, kalau saudara mungkin seperti Abraham sudah tahu semuanya itu, tentunya saudara akan mengikuti apa saja yang Tuhan inginkan. Persoalannya Abraham tidak seperti yang kita pikirkan. Dia disuruh pergi, ngikut saja, tidak tahu kemana harus pergi, hanya ditunjukkan tempatnya di situ, dan aku berikan janji kepadamu seperti yang ada di bacaan ini. Tidak tahu, di dalam kebingungan. Di dalam perjalanan mewujudkan janji Tuhan juga tidak lancar-lancar saja, tidak baik-baik amat, karena dia harus menanggung banyak cobaan yang cukup berisiko, saudara-saudara. Risiko itu sempat menggoda akan ketetapannya. Sudah lama tidak diberi keturunan, sehingga tergoda. Istrinya memberikan saran supaya mengambil seorang dari budaknya menjadi istrinya yang melahirkan, akhirnya melahirkan anak. Cobaan yang terberat ketika anak perjanjian Ishak itu lahir, saudara-saudara. Ketika sudah mulai dewasa, Tuhan mencobainya supaya anak itu harus diserahkan kepada Tuhan. Dan itu tidak di dalam sepengetahuan Abraham sebelumnya. Kalau Tuhan itu hanya mencobai, hanya apus-apusan, tentunya Abraham dengan tenang. Tetapi narasi yang ditampilkan di dalam kitab Kejadian begitu menggetarkan. Ketika Ishak dibawa ke padang gurun untuk dikorbankan sesuai dengan perintah Tuhan. Mungkin hati Abraham itu sudah merasakan tidak karu-karuan karena apa yang harus dilakukannya. Di tempat untuk mempersembahkan korban pun juga mungkin ada pertanyaan yang menyentuh hatinya. Ishak tanya, "Bapak, loh di sini ada korban, ada kayu untuk membakar, kok dombanya tidak ada?" Kalau bapak-bapak ini jadi Abraham yang ditanya kepada anaknya, akan menjawab apa, saudara-saudara? Coba. Tetapi Abraham akan mengatakan, Tuhan yang menyediakannya. Disitulah iman Abraham diuji. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, maka melalui peristiwa-peristiwa yang dialami betul penulis surat Ibrani menjelaskan kepada kita, Abraham itu adalah contoh bapak orang beriman, teladan orang beriman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin kita masing-masing bertanya, lupa artinya orang beriman itu apa sih? Apakah orang beriman ini cukup menjadi orang Kristen seperti sekarang ini, cukup menjalani tata cara hidup kekristenan, beribadah, bersekutu dan lain sebagainya?
Saudara-saudara, lebih dari itu. Orang beriman itu artinya berani masuk di dalam area kegelapan hidup. Ini dalam tanda kutip, area kegelapan hidup itu artinya situasi yang tidak jelas di hadapan kita. Saudara-saudara, kalau prediksi, kita pun bisa melihat prediksi ke depan. Bagaimana setelah pandemi ini berlangsung kurang lebih 3 tahun ini. Hari ini kalau Bapak Ibu kesempatan membuka sebuah website, saya baru tadi pagi juga melihat salah satu berita di media online, apa yang disampaikan Pak Presiden, bahwa tahun 2023 ini tentu kondisinya akan semakin lebih sulit dari sekarang ini, kondisi dunia, saudara-saudara. Indonesia termasuk kita semua yang hidup di Indonesia masih menatap ke depan di tahun 2023 ini dengan ketidakpastian. Area gelap. Tapi justru area gelap itulah kehidupan orang beriman diwujudkan. Ada situasi yang tidak kita mengerti secara pasti. Sekalipun ada pengalaman-pengalaman, kita mengalami masa-masa krisis di tahun-tahun yang sudah lewat. Saudara-saudara, orang yang berani memasuki wilayah area kegelapan hidup dalam ketidakpastian itu dengan tidak ada rasa khawatir, dengan tidak ada rasa keraguan, dengan langkah yang pasti karena percaya kepada janji Tuhan, itulah yang dinamakan hidup orang beriman. Jadi saudara, pesan firman Tuhan, janganlah takut. Sekalipun meminjam istilah sekarang ini, kita memasuki wilayah yang cukup berisiko di waktu-waktu yang akan datang. Kalau kita mendengar nasihat Tuhan Yesus di sini, saudara-saudara, sangat jelas sekali nasihat Tuhan Yesus diberikan kepada kita. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Saudara-saudara, di ayat sebelumnya Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas juga menyampaikan, janganlah kamu mengkhawatirkan akan hidupmu, karena hidupmu adalah lebih penting daripada kekhawatiran dan keraguanmu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, saudara dan saya memiliki pengalaman-pengalaman tertentu di dalam menanggapi dan menghadapi rencana ataupun panggilan Tuhan di dalam dirinya. Saudara, kalau di dalam kelompok-kelompok persekutuan Bible Green sudah mulai berjalan, mungkin ada kebiasaan seperti di jemaat Serondol, sebelum pemberitaan firman ada kesaksian yang dibagikan oleh warga jemaat. Saudara bisa membagikan pengalaman-pengalaman untuk menanggapi dan merespon rencana Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Di dalam menanggapi pengalaman-pengalaman itu, tentunya seringkali kita memasuki wilayah yang belum kita ketahui sama sekali. Wilayah abu-abu, tidak jelas, semua masih samar-samar. Saya mau saksikan tentang panggilan saya untuk memutuskan beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 10 atau 12 tahun yang lalu, untuk menggembalakan di jemaat di Serondol. Tidak tahu apa yang harus saya jalani ketika saya memutuskan untuk secara full timer mengambil bagian pelayanan di situ. Saudara, saya sudah menjalani pelayanan kurang lebih 14 tahun di Ungaran, di STT Abdiel Ungaran, juga melayani jemaat yang dipercayakan di situ. Artinya di Ungaran sudah tinggal dengan keluarga yang mapan, tempat tinggal yang mapan, pekerjaan yang mapan. Tetapi toh kenapa tiba-tiba gerakan dorongan untuk serius menggumuli panggilan Tuhan, memasuki wilayah yang tidak saya ketahui sama sekali sebelumnya.
Dekat, jaraknya dekat, hanya Ungaran sampai Banyumanik saja. Tetapi situasinya sungguh kami tidak tahu. Ada banyak sekali orang-orang yang menyayangkan keputusan saya secara tiba-tiba, baik dari pihak keluarga, dari teman dekat di kampus. Saudara-saudara, pada waktu dipikirkan dengan baik-baik. Waktu itu anak saya yang satu masuk angkatan SMA, yang satu angkatan kuliah, saudara-saudara. Itu kurang lebih 12 tahun yang lalu saya alami. Tapi karena saya meyakini kalau Tuhan yang memanggil di situ, di tempat pelayanan yang baru, pasti Tuhan akan senantiasa menyertai. Dan sampai sekarang saya menjalani bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Demikian juga apa yang saudara dan saya alami. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang dulu sama sekali tidak pernah saya dapatkan hingga pelayanan sekarang ini di GKJT Usrondo. Dan itu memperkaya setiap pelayanan yang ada. Beresiko, iya beresiko pada waktu itu. Masa orientasi sudah diminta untuk meninggalkan, untuk resign, ya, diteguhkan menjadi vikaris 1 tahun, sudah diminta untuk resign dari pekerjaan, dari pelayanan. Nggak beresiko, saudara-saudara. Ya kalau lolos, kalau tidak lolos bagaimana? Ya kalau sampai kepada akhirnya, ya kalau di tengah jalan berhenti bagaimana? Beresiko enggak? Beresiko, saudara-saudara. Sampai sekarang pun tetap secara rasional tetap ada resiko. Nah, tetapi saya mempercayai semuanya itu sebagai tuntunan dan pelindungan daripada Tuhan. Saudara-saudara, di dunia ini orang berusaha berjuang keras untuk mencari kesejahteraan. Tidak salah. Mengupayakan rezeki supaya hidupnya sejahtera, supaya keluarganya tentram. Ada saja di dalam kehidupan manusia ketika hidup ini diukur segala sesuatunya dengan harta. Ada saja ketika seseorang ketika sudah mempunyai harta yang berlebih diproteksi sedemikian rupa sehingga secara tidak sadar lupa akan semua berkat yang didapatkan dari mana? Seakan-akan dari usahanya sendiri. Ingat, kalau kita yang hidup di kota seperti Semarang ini, tentunya segala sesuatu melalui perhitungan dengan orang lain. Kita mau berbuat sesuatu juga kita perhitungan. Bagaimana kita itu menghargai, bagaimana untung ruginya. Kita mempunyai barang yang dikumpulkan, harta yang dikumpulkan dengan jerih lelah kita, saudara-saudara. Mungkin kita akan berhati-hati memproteksi diri. Punya motor atau mobil baru, ya mobil katakan seperti itu, ya diasuransi supaya diproteksi. Mungkin tidak hanya satu kasus saja, tetapi istilahnya sekarang all rise gitu ya. Walaupun kenyataannya ketika ada masalah di mobil kita pun kita mengklaim asuransi juga susahnya bukan main. Ini pengalaman saya, saudara-saudara. Ya, mobil berhenti tiba-tiba ditubrak dari belakang, kita tidak tahu. Tidak begitu parah rusaknya. Saya klaim di asuransi sudah hampir 2 minggu lebih, ternyata juga tidak gul-gul. Saudara-saudara, mari kita merenungkan. Bapak Ibu, saudara-saudara pernah ya mencoba berjalan-jalan bertemu dengan masyarakat yang masih ada di sekitar pedesaan. Oh, keramahan mereka menyambut tamu, apalagi tamu yang datang di wilayah mereka. Termasuk tamu pun yang mereka tidak kenal sama sekali. Betapa ramahnya. Di pegunungan-pegunungan, di pedesaan-pedesaan kita akan disambut dengan ramah. Kita akan dijamu layaknya orang yang dihormati, dihargai. Mereka tanpa imbalan, tanpa mengharapkan imbalan apapun juga. Sekali waktu saudara bisa mungkin berkunjung ke daerah pegunungan lereng pegunungan Merbabu atau mungkin di mana saja. Betapa ramah. Seringkali suatu ketika pernah saya juga
secara tidak langsung juga diingatkan tentang kehidupan peradaban masyarakat yang ada. Suatu ketika kami dengan rombongan itu kemah di daerah Kabupaten Magelang itu. Kita sama-sama rombongan bawa kendaraan, tempat perkemahannya itu sangat jauh dari perkampungan penduduk. Mobil tidak bisa masuk karena tidak ada penyeberangan, harus dititipkan di warga. Ada beberapa warga termasuk saya pada waktu itu yang mencoba berbaik hati kepada orang penduduk setempat yang kami titipi mobil kendaraan itu ya, dengan memberikan uang atau apa supaya artinya aman. Saudara-saudara, apa yang disambut, tidak usah seperti itu Pak Ibu, tidak perlu begitu. Kami akan menjaga mobil Bapak Ibu di sini. Itu menjadi tanggung jawab kami di masyarakat sini. Luar biasa sekali. Coba orang kota itu ya, seperti kita tinggal di kota, sangat perhitungan. Nah, saudara-saudara, juga di dalam upacara-upacara adat Jawa, terkhusus ketika ada peristiwa kematian begitu ya, kan seringkali ada upacara yang dilakukan setelah telusuban, kemudian bunga ditabur bersama dengan uang, dicampur dengan uang. Atau mungkin di jalan, orang-orang yang di jalan itu melempar uang di hadapan iring-iringan jenazah. Kita masih sering ya seperti itu, walaupun itu uang receh. Itu artinya apa, saudara-saudara? Simbol. Itu sebetulnya adalah simbol. Simbol bagi kita bahwa tujuan hidup kita di dunia ini bukanlah untuk memiliki semua kekayaan, semua harta, tetapi toh nanti akan dikembalikan kepada Tuhan ketika kita kembali menghadapnya. Tidak ada yang kita bawa. Itu sebetulnya maknanya di situ. Dipergunakan untuk apa? Dipergunakan untuk hal-hal yang sangat bermanfaat sebagai persembahan. Oh, saudara-saudara, kalau kita menghayati simbol Jawa ini sangat indah sekali. Oh iya ya. Loh, kadang-kadang orang itu banting tulang mengais rezeki, kalau sudah punya rezeki hidupnya makmur, itu pun juga sangat ya protek sekali dengan hartanya. Toh semuanya itu juga akan berakhir itu. Saya beberapa waktu yang lalu sungguh tertegun sejenak. Ini kejadian tidak di Indonesia tetapi di luar negeri. Jajaran orang terkaya di dunia yang namanya Bill Gates itu ya, bosnya Microsoft, dia menyatakan diri kepingin keluar dari jajaran orang terkaya di dunia dan ingin mempersembahkan kekayaannya sebesar kurang lebih 300 triliun untuk karya-karya kemanusiaan. Luar biasa seorang Bill Gates seperti itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, itulah contoh, sebetulnya contoh kehidupan kita. Hidup ini jauh lebih indah, lebih nyaman, lebih tenang apabila kita menyadari apa sebenarnya tujuan hidup kita. Gambaran orang hidup yang beriman itu sederhana, yaitu mempercayai setiap jalan hidupnya dalam penyertaan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjauhkan diri dari kekhawatiran dan keraguan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, memang pada akhirnya kita harus memilih dua hal. Saat ini bagaimana kita merespon kehidupan yang sedang kita jalani. Pilihan pertama, ada sementara orang yang menjalani hidupnya tanpa sebuah tujuan. Orang kalau hidupnya tidak mempunyai sebuah tujuan, mengalir begitu saja, mengikuti irama dunia. Orang-orang semacam ini akan mencari kesenangan bagi dirinya sendiri. Orang-orang seperti ini akan hidup bagi dirinya sendiri, mengupayakan segala sesuatu untuk tujuannya sendiri. Anak-anak muda pun juga kalau tidak memiliki tujuan hidupnya, mereka akan menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga di masa mudanya. Orang-orang dewasa banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan
hura-hura, pesta pora yang tidak sepatutnya dilakukan. Itu hidup yang tidak memiliki tujuan. Tetapi sebaliknya, ketika orang memiliki anggapan betapa berharganya hidup ini, maka harus disyukuri dan dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya. Hidup yang bermanfaat itu seperti apa? Ya, pertama, hidup yang terarah kepada Tuhan, hidup yang menyelaraskan dengan kehendak Tuhan. Hidup yang bermanfaat. Kesehatan itu sangat penting karena hidup yang bermakna itu diantaranya juga harus diwujudkan melalui kesehatan kita. Kita masih dibutuhkan oleh orang tua kita, oleh anak-anak kita, oleh suami istri kita. Jadi saudara-saudara, ini sangat penting. Juga hidup yang menyelaraskan dengan kehendak Tuhan artinya sanggup mengontrol suara hatinya untuk tujuan-tujuan yang baik. Tujuan-tujuan yang mendatangkan kebaikan, entah itu belas kasih, entah itu menerima sesama dengan ramah, dan tidak hanya mencari kesenangan bagi dirinya sendiri. Orang-orang seperti ini yang akan mengembangkan apa yang telah diterima dari Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita untuk dipertanggungjawabkan. Berkat itu datangnya macam-macam. Berkat jasmani, kalau Tuhan kehendaki, kita pertanggungjawabkan, Tuhan akan lebih memberkati saudara dan saya. Kesehatan yang sudah Tuhan berikan, percayakan kepada kita semuanya. Saudara-saudara, jangan sia-siakan itu. Masa penyaringan adalah masa-masa 2 tahun belakangan ini. Kalau saudara diberi kesempatan untuk menikmati hidup di hari ini, tentu ada sesuatu yang mesti dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan juga jangan lupa kita harus mengembangkan kehidupan yang dipenuhi keramahan, penerimaan, belas kasih terhadap sesama. Tetaplah menjadi berkat bagi sesama, dan yang pasti mengarahkan hidup bukan hanya berupaya mengejar harta-harta duniawi yang sementara, tetapi harta sejati yaitu Tuhan sendiri. Maka saudara akan menjadi orang yang berbahagia. Orang yang merasa berbahagia itu orang yang bagaimana? Yaitu mereka yang merasa bahwa semua keinginan-keinginannya tidak harus terpenuhi, tetapi yang mampu mengatasi segala keinginan-keinginannya yang ada pada Tuhan dan mempersembahkannya sebagai sebuah persembahan yang hidup. Selamat menikmati berkat Tuhan bagi kita pada saat ini. Kiranya janji Tuhan menghilangkan kekhawatiran, keraguan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Kita menjalani hidup ini dengan pertolongan Tuhan, sekalipun masa depan, hari yang akan kita jalani itu tidak tahu secara pasti, tetapi percayalah, di sanalah penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu kita alami. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita datang kepada Tuhan dengan mengambil saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami bersama-sama menjalani kehidupan dengan penyertaan-Mu, sehingga menghilangkan segala kekhawatiran, keraguan dalam hidup kami, dan mengarahkan hidup hanya kepada-Mu. Hanya Engkaulah yang menjadi sandaran kehidupan kami, harta sejati yang mesti kami pelihara untuk kehidupan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita merespon firman Tuhan yang sudah kita terima dengan menyanyikan pujian pelengkap Kidung Jemaat 165 bait pertama kedua. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Saudara, ibadah ini akan kita akhiri. Mari saya undang untuk berdiri bersama-sama sekali lagi. Kita akan pulang ke rumah masing-masing dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita akhiri dengan pujian Kidung Jemaat 417 bait pertama 2.